KPU itu jaga administrasi penyelenggaraan pemilu aja, jangan membuat politik penyelenggaraan pemilu. Itu domainnya regulasi, domainnya DPR, domainnya politik. Gitu. KPU itu ya saya pengennya itu lebih profesional untuk memperbaiki apa yang sudah jelek kemarin-kemarin itu. Sudah 16 tahun kita tertatih dalam reformasi, ditipu oleh para politisi yang katanya berikan bukti bukan janji. Tapi begitu ada tangis suara minor di pelosok negeri, mereka sibuk mencari koalisi bukan solusi. Itu bukan domain daripada KPU, itu domain undang-undang. Kalau undang-undang bilang larang ya larang. Tapi kalau bilang undang-undang gak larang ya jangan dong bikin undang-undangnya dulu. Orang gila mana yang mau menghabiskan uang banyak untuk investasi yang peluang dia kalah adalah 92%. Orang gila mana? Makanya kalau ada yang bilang, anggota DPR itu gila. Mereka itu sudah gila dari awal. Kabar Harian mengabarkan. Ada apa lagi ini? Erick Thohir dicopot? Polemik perdebatan dugaan adanya bagi-bagi jatah direksi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN harus disikapi dengan pergantian Menteri BUMN Erick Thohir. Hal tersebut disuarakan relawan dari Barisan Penggerak Rakyat Jokowi atau Barak Join. Ketua Umum Barak Join, Ali Nugroho menilai perseteruan antara Erick dengan politisi PDIP, Adian Apitupulu yang mengemuka ke publik telah membuat malu Presiden Joko Widodo. Presiden harus segera menyudahi perdebatan keduanya karena menciderai para relawan yang turut berjuang secara ikhlas memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019. Hal ini sangat memalukan, sangat menciderai hati relawan lain yang tidak masuk dalam porsi kekuasaan. Rebut-rebutan jatah logika 100 banding 5.000 titipan dipertontonkan kepada publik. Apa-apaan ini? Seolah-olah hanya mereka yang paling berjasa memenangkan Presiden Jokowi. Demikian kata Ali Nugroho kepada kantor berita politik Ermol. Tak hanya Erick Thohir, Barak Join juga meminta Presiden Joko Widodo merealisasikan reshuffle kabinet yang sebelumnya sudah disuarakan. Hal itu mengingat sejak ancaman reshuffle, para menteri seakan tutup telinga. Pernyataan atau omongan Presiden saja tidak dihiraukan, padahal menteri seorang pembantu Presiden. Hal ini akan membuat blunder terus-menerus. Borok akan terbongkar karena banyak pihak-pihak yang tidak puas. Merasa punya kekuasaan, arogansi Erick muncul. Blunder namanya. Menurut pandangan Ali, selama ini BUMN tak ada hal yang luar biasa di era kepemimpinan Erick Thohir. Melainkan hanya berkutat soal gonta-ganti jabatan orang dan efisiensi manajemen perusahaan plat merah. Padahal setiap menteri juga melakukan hal yang sama. Perseteruan antara Adian Apitupulu dengan kubu Menteri BUMN Erick Thohir terus berlanjut. Polemik ini bermula ketika Adian menuding banyak titipan di posisi direksi dan komisaris BUMN. Ex-aktivis 1998 yang juga politisi PDIP ini menuding proses seleksi jabatan petinggi di perusahaan plat merah, termasuk anak dan cucu perusahaan BUMN, tidak transparan. Padahal, pengelolaan aset negara haruslah transparan dan bisa diketahui publik. Berikut 6 serangan kritik Adian Apitupulu yang diarahkan ke Menteri BUMN Erick Thohir. Adian terang-terangan menyebut ada 6.200 orang titipan di BUMN dan anak perusahaan, baik yang ditempatkan sebagai direksi maupun komisaris. Logikanya sederhana saja, yaitu karena semua rekrutmen, seleksi dan keputusan untuk posisi direksi dan komisaris dilakukan secara tertutup, maka biasanya titipan akan terjadi. Demikian kata Adian dalam keterangannya. Menurut dia, seharusnya seleksi direksi dan komisaris BUMN bisa diketahui publik, terlepas apakah kandidatnya berasal dari relawan atau kader parpol pendukung pemerintah. Yang kedua, persoalkan komisaris BUMN milenial. Adian mempermasalahkan pengangkatan komisaris dari kalangan milenial yang dinilai sangat bernuansa politis. Ada satu lagi yang sedang diidentifikasi. Milenial ini pernah mendeklarasikan Erick Thohir for President. Kemudian beberapa hari kemudian dia diangkat menjadi komisaris. Apa iya alat ukurnya adalah deklarasi presiden baru diangkat jadi komisaris? Menurut anggota DPR 2 periode ini, penunjukan jabatan komisaris BUMN sangat bermuatan politis.
Padahal, kalaupun proses pemilihan komisaris BUMN berpedoman pada kompetensi, ada sejumlah kader partai koalisi pemerintah yang dianggap cocok mengisi posisi di perusahaan negara. Yang ketiga, komisaris BUMN pensiunan. Selain komisaris BUMN milenial, Adian juga mempersoalkan pengangkatan sejumlah komisaris di BUMN oleh Erick Thohir dari kalangan pensiunan. Adian menganggap kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir tak konsisten. Banyak pensiunan yang menjabat di BUMN. Padahal, Erick mengeluhkan adanya orang-orang lama berusia tua yang menempati posisi-posisi strategis di perusahaan negara. Namun, belakangan justru banyak penempatan pensiunan di BUMN. Ia mempermasalahkan kenapa Kementerian BUMN tidak memprioritaskan pemilihan komisaris dari unsur partai koalisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Yang keempat, persoalkan penunjukan bos Garuda. Adian mempermasalahkan penunjukan sejumlah pimpinan BUMN yang ia rasa tidak pas. Salah satunya posisi CEO Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Menurut Adian, Irfan tak mempunyai latar belakang di dunia maskapai penerbangan dan sebelumnya lebih banyak dikenal sebagai CEO perusahaan tambang. Kelima, dana talangan BUMN. Adian Napitupulu meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tak mengambil opsi dana talangan BUMN seperti yang dilakukan untuk PT Garuda Indonesia Persero. Menurut Adian, talangan-talangan kepada Garuda Indonesia tak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Pencairan dana talangan sebaliknya bisa menabrak aturan yang sudah ada. Sementara, jika menggunakan skema penyertaan modal negara atau PMN, maka konsekuensinya yakni ada penambahan persentase saham milik pemerintah, sekaligus mengurangi persentase pemilik saham lainnya. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR, Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan ada 3 skenario suntikan dana bagi perusahaan BUMN. Salah satu skenario sekitar 14% atau 19,65 triliun rupiah diberikan sebagai dana talangan bagi 5 BUMN, yakni PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, PT Krakatau Steel, dan Perum Perumnas. Yang kedua, persoalkan komisaris BUMN milenial. Adian mempermasalahkan pengangkatan komisaris dari kalangan milenial yang dinilai sangat bernuansa politis. Ada satu lagi yang sedang diidentifikasi. Milenial ini pernah mendeklarasikan Erick Thohir for President. Kemudian beberapa hari kemudian dia diangkat menjadi komisaris. Apa iya alat ukurnya adalah deklarasi presiden baru diangkat jadi komisaris? Menurut anggota DPR 2 periode ini, penunjukan jabatan komisaris BUMN sangat bermuatan politis. Padahal, kalaupun proses pemilihan komisaris BUMN berpedoman pada kompetensi, ada sejumlah kader partai koalisi pemerintah yang dianggap cocok mengisi posisi di perusahaan negara. Perseteruan antara Adian Napitupulu dengan kubu Menteri BUMN Erick Thohir terus berlanjut. Polemik ini bermula ketika Adian menuding banyak titipan di posisi direksi dan komisaris BUMN. Ex-aktivis 1998 yang juga politisi PDIP ini menuding proses seleksi jabatan petinggi di perusahaan plat merah termasuk anak dan cucu perusahaan BUMN tidak transparan. Padahal pengelolaan aset negara haruslah transparan dan bisa diketahui publik. Berikut 6 serangan kritik Adian Napitupulu yang diarahkan ke Menteri BUMN Erick Thohir. Namun belakangan justru banyak penempatan pensiunan di BUMN. Ia mempermasalahkan kenapa Kementerian BUMN tidak memprioritaskan pemilihan komisaris dari unsur partai koalisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Yang keempat, persoalkan penunjukan bos Garuda. Adian mempermasalahkan penunjukan sejumlah pimpinan BUMN yang ia rasa tidak pas. Salah satunya posisi CEO Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Menurut Adian, Irfan tak mempunyai latar belakang di dunia maskapai penerbangan dan sebelumnya lebih banyak dikenal sebagai CEO perusahaan tambang. Adian terang-terangan menyebut ada 6.200 orang titipan di BUMN dan anak perusahaan, baik yang ditempatkan sebagai direksi maupun komisaris.
Logikanya sederhana saja, yaitu karena sebuah rekrutmen, seleksi dan keputusan untuk posisi direksi dan komisaris dilakukan secara tertutup, maka biasanya titipan akan terjadi. Demikian kata Adian dalam keterangannya.